Pemirsa, menjelang sidang paripurna DPR MPR yang akan melantik Presiden dan Wakil Presiden baru, Polri mengerahkan 115.000 personel. Bahkan Jumat pagi, apel gelar pasukan pengamanan kembali digelar. Dan untuk mengetahui persiapan pengamanannya sekaligus pilkada serentak yang akan kita hadapi, kita akan berbincang langsung dengan Karo Penmas Divisi Humas Polri yang sudah hadir di studio Polri TV. Selamat sore, Pak Truno. Sehat, Bapak? Alhamdulillah, sehat. Bapak, menjelang pelantikan Presiden terpilih, Bapak, bagaimana pengamanannya hingga saat ini? Ya, sejauh ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu ya. Operasi Mantap Brata ini sudah berlangsung sejak tahun 2023 sampai dengan 2024. Sebagaimana kita ketahui, puncaknya adalah pada saat 20 Oktober 2024 mendatang, yaitu adalah pengambilan ataupun pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Tentu persiapan-persiapan dimulai dari tahapan-tahapan dan kemudian perencanaan yang matang dengan simulasi, TFG, dan segala prediksi terkait hakikat ancaman yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan. Tentu ini sudah kita rasakan, artinya situasi sampai dengan saat ini kondusif dan tentunya ini adalah suatu upaya langkah-langkah baik Polri, stakeholder terkait, ada TNI, pemerintah, termasuk juga di sini adalah seluruh elemen masyarakat. Untuk kesiapannya kemarin sekira tanggal 14 Oktober 2024 di Makobrimob, Bapak Presiden turut hadir, Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, juga Bapak Menhan, dan juga hadir di situ adalah Kapolri, Panglima, dan Kepala Staf Angkatan dan pejabat utama Mabes Polri terkait dengan pengamanan apel kesiapan untuk pengucapan sumpah ataupun pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sebanyak 16 batalion, kurang lebih ada 17 juga. Kemudian jumlah personil adalah 15.000 yang sudah tergelar, dan tentunya ini Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tadi juga hadir pada apel gabungan dengan TNI, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri di Monas, meyakinkan bahwasannya besok kesiapan untuk memastikan keamanan pada saat terselenggaranya tahap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih besok di DPR MPR. Ya, lalu bagaimana dengan pengamanan dalam operasi untuk pengamanan pilkada serentak, Bapak? Iya, tentunya ada dua ya yang dilakukan operasi kepolisian ya. Ada operasi Mantap Brata. Untuk pilkada sendiri ini ada sandi operasinya adalah operasi Mantap Praja. Mantap Praja tentu asistensi dari Mabes Polri, Astama Ops selaku Karendal Ops sudah melakukan perencanaan dan K-Ops-nya dari Kabaharkam itu juga sudah menyusun rencana-rencana dalam operasi Mantap Brata. Kemudian untuk operasi Mantap Praja untuk pilkada, ini para Kapolda di jajaran wilayah sampai dengan Kapolres di tingkat Polres sudah melakukan langkah-langkah di tingkat untuk pemilihan pilkada gubernur, wakil gubernur, bupati ataupun wali kota. Semua sudah melakukan serangkaian tindakan perencanaan. Artinya Bapak Kapolri juga menekankan terkait dengan cooling system. Selain upaya-upaya antisipasi dengan mengerahkan fungsi-fungsi kepolisian preemptif, preventif, penegakan hukum, dan didukung dengan fungsi-fungsi intelijen, juga melakukan langkah-langkah kegiatan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan tentunya para pasangan calon. Itu artinya sudah dikoordinasikan dengan baik begitu ya, Pak ya? Betul. Lalu bagaimana tentang koordinasi lintas sektoral, Bapak, yang dilakukan oleh Polri? Polri dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah upaya. Polri juga harus melakukan komunikasi, kemudian kedua koordinasi, dan juga berkolaborasi. Semua pekerjaan ini dalam menciptakan suatu upaya atau langkah yang kondusif, tentu berdasarkan dengan adanya kolaborasi. Baik tadi saya sebutkan dari stakeholder, ada pemerintah, ada TNI, seluruh elemen masyarakat. Nah, tentunya ini bagian daripada partisipasi aktif juga seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif, tertib, dan tentunya ini menjaga nilai-nilai. Tentu Polri di sini adalah sebagai aspek keamanan untuk menjaga proses demokrasi dan juga dalam menjaga pembangunan tingkat nasional maupun di daerah. Ya, Bapak, tentunya di era digital ini tidak hanya patroli di dunia nyata begitu. Hal apa saja yang ingin diantisipasi oleh Polri dalam patroli cybernya? Ya, tentunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Bapak Presiden juga selalu menekankan bahwasanya Polri harus adaptif ya terhadap perkembangan, ketidakpastian baik itu global, regional, nasional
ini tentu memiliki pemahaman yang harus adaptif. Perkembangan teknologi ini ada positif dan juga ada beberapa yang perlu secara potensi gangguan diantisipasi. Contohnya adalah hoax ya, tentu ujaran kebencian. Nah, ini adalah suatu langkah ketika melakukan langkah-langkah di dunia nyata dan di dunia siber tentu memiliki langkah-langkah secara tersendiri. Langkah-langkah preemptif, preventif, kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat untuk mencegah terjadi suatu potensi kejahatan atau gangguan, tentu ini adalah kehadiran Polri di dunia nyata. Tapi ketika bagaimana menjaga ruang-ruang siber ini, tentu Polri memberikan suatu cooling system, baik itu dengan literasi, pelibatan masyarakat atau komunitas dalam dunia siber, kemudian juga melakukan langkah-langkah imbauan dan juga bahkan melakukan patroli-patroli yang sifatnya berpotensi ini akan menjadi gangguan, tentu kita akan lakukan langkah-langkah secara persuasif dan tentunya menghindari dari itu semua. Apabila terjadi gangguan tadi ada bagian penindakan ataupun penegakan hukum. Tentu ini adalah langkah paling terakhir. Ya. Pak Truno, Polri juga menjadi bagian dalam Sentra Gakumdu begitu ya. Lalu bagaimana koordinasinya dan apa peran Polri dalam Sentra Gakumdu ini? Ya, artinya Sentra Gakumdu kan gabungan penegakan hukum secara terpadu. Di situ ada Bawaslu, kemudian ada Polri, ada Kejaksaan. Karena kan pelanggaran pemilu ini kan pelanggaran yang diatur pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya. Ulangi Undang-Undang 7 tahun 2017, di mana ini semua diakomodir melalui Gakumdu. Leading sektor dalam pelaporan setiap kejahatan atau pelanggaran menurut undang-undang tersebut adalah ke Bawaslu. Karena ini ruang lingkup waktunya terbatas ya, 21 kali 24 jam Bawaslu setelah menerima sudah melakukan analisis, ditentukan apakah ini ada pelanggaran atau kejahatan. Kemudian ini akan diserahkan kepada Polri dan Polri memiliki waktu 14 hari. 14 hari kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, itu diteliti selama 3 hari. Apabila kurang atau masih memenuhi barang bukti ya, melengkapinya, tentu 3 hari Polri sudah harus melengkapi. Maka dengan keterbatasan waktu itu peran semua aktif daripada Bawaslu, kepolisian, jaksa penuntut umum ini dijadikan suatu Gakumdu sehingga efektivitas sejak awal diterima, analisis dan mempelajari apa itu tindak pidananya ini sudah bersama-sama seperti itu. Pak Truno, dalam proses pengamanan pilkada pada tahun ini ada juga pelantikan presiden dan wakil presiden begitu. Lalu bagaimana kesiapan Polri dalam mengamankan event kenegaraan ini? Ya, tentunya dalam kalender Kamtibmas, kalender politik, kalender event-event internasional ini sudah dilakukan antisipasi ya, dengan perencanaan-perencanaan yang matang, dengan simulasi-simulasi. Kemarin juga kami sampaikan pengerahan apel gabungan dengan personilnya, almatsusnya. Ini semua juga bagian daripada kesiapan. Untuk saat ini ada 2 ya dalam event yang ada operasi tadi Mantap Brata terkait dengan Pilpres, terus kemudian juga ada Pileg yang sudah, dan puncaknya nanti di tanggal 20, dan rangkaian ini juga di daerah masih ada operasi Mantap Praja terkait dengan Pilkada. Tentunya tadi seluruh gelaran personil Polri dengan maksudnya ini semua tidak terlepas juga dari kolaborasi. Maka dari itu kami bersama-sama dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, kesiapan-kesiapan 2 event ini kita harus betul-betul kawal bagaimana tertib, damai, cooling system, kemudian juga aman, sehingga demokrasi ini pada proses ini aman untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Baik Pak Truno, apakah ada imbauan Bapak kepada masyarakat terkait Pilkada serentak 2024? Ya, tentunya yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, elemen masyarakat, stakeholder yang telah bersama-sama Polri sejauh ini, baik itu ada pemerintah daerah, TNI, bergabung, berkolaborasi, menciptakan sesuatu keamanan yang kondusif. Ini diciptakan, ini upaya, bukan suatu hasil yang kita terima begitu saja, tapi ini upaya. Tentunya imbauan kami tetap menjaga situasi Kamtibmas, dan juga Polri akan terus berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Dan tentunya sekali lagi kami tetap banyak berharap bagaimana kolaborasi ini tetap terjaga, terutama adalah cooling system, di mana semua sama-sama menjaga situasi menjadi damai, menjadi adem, dan kemudian hasilnya adalah semuanya aman dan kondusif.
Baik, Seperti semoga itu. nanti pas pelantikan tiba, kondisi tetap kondusif begitu ya Pak. Terima Terima kasih kasih. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Tunoyudo Wisnu Andiko telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Terima kasih. Bapak. Terima kasih Mbak.